sekarang juga perkembangan terakhir kemarin malam minggu ya Pak Jenderal Tyas Sidarto hanya rawuh ingin silaturahmi ke sahabat lamanya Prof. Sofyan Effendi, kok di dalamnya dijaga sama orang-orang berseragam UGM, nggak boleh masuk gitu loh. Ini aduh kok anu sekali ya, menurut saya ini sudah ada perubahan yang sangat tidak bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Mas Roy Suryo sebagai sosok pejuang keadilan dan kebenaran yang hadir dalam kesempatan saat ini. Yang saya hormati Sohibul Bait Mas Jadan Profesor Muhammad dan Brigjen Santoso dan juga Ibu Iskun dan lainnya. Yang pertama, saya sebagai orang tua didapuk untuk ngacarani pada saat ini. Yang pertama, kita bersyukur ke hadapan Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan ridhonya. Kita sekalian bisa melakukan diskusi siang hari ini bersama dengan saudara kita Mas Roy Suryo sebagai pejuang keadilan dan kebenaran. Yang kedua, forum kebangsaan yang meliputi berbagai macam unsur dari elemen-elemen umat Islam dan juga nasionalis merasa punya kepentingan bahwa persoalan kehidupan bangsa dan negara ini yang sedang mengalami gradasi moralitas yang luar biasa, khususnya sepanjang 10 tahun di bawah pimpinan Presiden Jokowi ini telah menginjak-injak martabat bangsa, telah menginjak martabat hukum, bahkan juga agama yang kita cintai ini. Oleh karena itu, umat Islam di Yogyakarta dengan semua elemen mendukung sepenuhnya bahwa tegaknya etika moral dan agama dan kejujuran itu harus dibuka selebar-lebarannya. Khususan persoalan ijazah palsu ini menjadi topik yang sangat luar biasa yang bisa menyerap energi bangsa, tetapi demi tegaknya hukum dan kehidupan bangsa dan negara ini, maka saya berharap Mas Roy bisa memberikan kontribusi pemikiran yang semakin memperkuat elemen-elemen umat untuk bisa memberikan dukungan agar ijazah palsu itu terungkap dengan baik dan benar. Atas nama Forum Kebangsaan, saya haturkan terima kasih teriring doa. Doa kita semuanya mengiringi Mas Suryo CS bahwa keselamatan, pertolongan, perlindungan Allah insya Allah akan menyertai panjenengan semuanya. Dan kita yakin ngendikanipun Gusti Allah wa kul ja'al haqqu wa zahaqul batil innal batila kana zahuqa. Pramila sepenuhnya saya serahkan kepada Mas Roy Suryo untuk bisa menyampaikan berbagai macam analisa pandangan yang memperkuat hati dan sikap kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, alhamdulillah, matur sembah nuwun Pak Kiai Sukri Fadoli yang sudah membuka acara ini, dan harusnya memang saya memohonkan atau nyuwunkeun sewu kepada Bapak dan Ibu-ibu semua. Sedianya saya dan Pak Resmon Hasiolan Sianipar yang akan sowan ke sini. Cuman karena pembuatan laporan di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta ternyata panjang dan berliku, masih ada ya, ini kayak ceritanya Jokowi dulu, bolak balik gitu ya. Jadi harus, dan karena mengingat pembagian dan efisiensi waktu, maka saya yang sowan duluan. Tapi alhamdulillah juga ini memang Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala tuh sayang kepada kita. Pak Resmon mungkin belum berkesempatan hari ini, sudah hadir
Ini saya nggak nyangka hadir Pak Komardin, ya. Yang kemudian termasuk juga pejuang juga, ya, yang dalam melakukan. Jadi apa yang ingin saya sampaikan di sini, Bapak dan itu semua adalah perkembangan atau update terbaru yang sudah sampai sejauh ini yang kami lakukan. Dan secara hati yang paling dalam saya mengaturkan matur sembah nuwun yang sebesar-besarnya kepada Bapak-bapak dan itu semua dari warga masyarakat Yogyakarta yang waktu itu adalah ikut membersamai kami. Dan satu lagi yang perlu diingat, Pak Sukri Padol ini adalah termasuk salah satu saksi yang sebenarnya tanggal 15 April waktu itu ketika saya tidak menggunakan kata geruduk, ya, kita pulang kampung waktu itu, pulang kampus, kita cinta kepada alma mater, datang ke kampus UGM, dan waktu itu ada kendala yang dialami oleh rombongan TPUA, ya, Pak Rizal Fadila, kemudian Bu Kurnia dan kawan-kawan di perjalanannya terhambat karena ada sesuatu di jalan yang sangat lucu, skenario aneh, ya. Waktu itu sebenarnya kuota yang diterima oleh Universitas Gadjah Mada itu 5, dan waktu itu saya usulkan salah satunya yang harus masuk adalah juga termasuk Pak Sukri dan Pak Amin Rais waktu itu. Tapi saya ini memang benar-benar mengelus dada, ya, gitu. Karena kampus saya yang dulunya sangat terkenal humanis, sangat terkenal ya transparan, egaliter, betul Pak Yudi. Terus kemudian Lembah Manah gitu, ya. Kok berubah gitu loh? Masa hanya gara-gara nama beliau belum sempat dituliskan itu nggak boleh masuk, ya. Kemudian sekarang juga perkembangan terakhir kemarin malam minggu, ya, Pak Jenderal Tyasno Sudarto hanya rawuh ingin silaturahmi ke sahabat lamanya Prof. Sofyan Effendi, kok di dalamnya dijaga sama orang-orang berseragam UGM, nggak boleh masuk gitu loh. Ini aduh, kok sekali, ya. Menurut saya ini sudah ada perubahan yang sangat tidak bagus gitu. Nah, jadi Bapak sekalian, saya di sini ingin sekali lagi menyampaikan supaya itu juga mungkin nanti bisa ikut disampaikan kepada warga masyarakat yang apa yang saya lakukan bersama teman-teman, bersama Pak Dr. Rismond, itu bukan sembarang analisis. Kami mempertanggungjawabkan apa yang kami lakukan ini dunia akhirat. Ya, bukan sekedar ngoceh-ngoceh. Apalagi ada seorang penasihat ahli kepolisian yang katanya itu bohong gitu. Ya, ini semua ada ilmiahnya. Jadi ini yang saya sampaikan, Bapak-bapak yang saya hormati juga, ketika kami melakukan gelar perkara khusus di kantornya Baris Krim Polri pada tanggal 9 Juli waktu itu. Jadi ini judulnya adalah analisis teknis yang saya katakan skripsi dan ijazah Jokowi 99,9% palsu. Ya. Kenapa saya berani matur demikian, Pak Sukri dan Bapak Ibu semua? Karena sebenarnya kami itu mendapatkan bahan yang bagus, ya. Yang pertama adalah bahan yang kita dapatkan langsung dari Fakultas Kehutanan UGM, yaitu ini ijazah fotokopi. Memang fotokopi yang ditunjukkan itu adalah ditunjukkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM tanggal 15, Dr. Sigit Sunarta, sebelum tanggal 15. Ini pada tahun 2022. Jadi sebenarnya yang bikin ribut itu adalah ketika justru kampus UGM itu melakukan konferensi pers menunjukkan fotokopi ijazah. Jadi fotokopinya kurang bagus yang ditunjukkan. Hanya selembar fotokopi. Dan itu sudah ada tampilan di YouTube sebenarnya. Jadi ini artinya kalau sudah dipublish begini, ini bukan lagi barang private. Ini adalah barang publik. Dan Nyun Sewu, berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008, kebetulan Nyun Sewu lagi, saya ikut serta merancang dan mengawasinya ketika masih menjadi anggota DPR 10 tahun, ya, 2 periode. Seseorang yang memiliki data pribadi itu memang ada yang dikecualikan. Betul bahwa kemajuan akademik itu dikecualikan. Tapi yang dikecualikan itu KHS, kartu hasil studi, yang ada nilai-nilainya. Skripsi, ijazah tidak. Apalagi di pasal 18 ayat 2. Kalau ijazah itu sudah pernah digunakan untuk kepentingan publik, artinya nyalon Eva, apakah itu wali kota, gubernur, dan itu berarti dia sudah milik publik. Tidak boleh lagi ada orang
wah ini Anda harus nanti di pengadilan baru di enggak. Itu nah, terlebih-lebih ketika pada tanggal 1 April ada seorang kader dari PSI yang namanya Dian Sandi yang partainya gambar gajah sekarang. Tahu nggak Bapak Ibu artinya gajah? Gak punya ijazah, gak ada ijazah. Posting di Twitter atau di X, dan dia memastikan di sini buat Anda yang buat supaya ini persis pada tanggal awal puasa ya di 1 Muharram, puasa ya, 1 Ramadan, maaf, 1 Ramadan. Dia posting itu, kemudian dia bilang, ini yang asli. Dia menjamin di sini. Jadi buat Anda supaya tenang liburannya, ini posting asli. Dan saya harus akui, Bapak Ibu semua, penampilan ijazah yang benar-benar mendekati aslinya, memang yang diposting oleh Dian Sandi. Karena yang ditunjukkan oleh Pak Dekan itu adalah ijazah yang fotokopi. Kalau ini berwarna. Justru itulah maka seperti Dr. Resmond, saya berani menganalisis ini dengan lebih detail. Karena apa? Karena ini berwarna. Kalau berwarna itu muncul analisis warnanya bisa muncul. Nah, kemudian berlanjut ketika kemudian ijazah yang muncul itu kita analisis. Izin Bapak dan Ibu, analisis yang pakai itu namanya ELA. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah mireng atau pernah mendengar di TV, tapi supaya lebih jelas saya jelaskan. ELA itu adalah singkatan dari Error Level Analysis. Error Level Analysis itu bisa untuk menganalisa foto atau gambar sudah pernah direkayasa belum. Saya tidak usah ngasih contoh orang lain, yang saya contohkan Yun Sewu ijazah saya sendiri di kampus UGM tahun 91. Ijazah saya ada di sebelah kanan ini, separuhnya lagi sudah saya ELA. Kalau ijazah itu tidak pernah direkayasa, maka masih ada bagian-bagiannya. Ini tanda tangan rektor waktu itu masih ada di sini, Pak Profesor Muhammad Adnan waktu itu. Kemudian di sini ada tulisan ijazah juga masih nampak. Bahkan kalau itu full sekalipun, Pak Zukri, di sini pun masih tampak. Jadi di sini pun masih nampak. Ini legalisasinya. Ini ada tanda tangan rektor, foto saya itu masih nampak. Akan halnya dengan ijazah tadi milik yang seseorang yang disebut Joko Widodo yang posting Dian Sandi. Kalau di ELA hasilnya kayak gini. Buyeh, bahasa Jawane Bubrah. Sudah nggak nampak sama sekali. Terlihat sekali banyak rekayasa di logo, terutama di foto. Jadi ini sangat menguatkan analis kami bahwa ini sebenarnya bukan ijazah yang bersangkutan. Ini ijazah orang lain. Persis sama yang dingendikakan oleh Profesor Sofyan Effendi ketika sebelum ditarik. Bahwa ini ijazah orang lain, adik sepupunya yang kemudian diganti logo fotonya dengan foto orang lain yang mirip-mirip Jokowi. Jadi tampak sekali mana-mana bagian mana yang diganti. Ya. Nah, kemudian apalagi kalau itu di ELA secara full, habis sudah nggak tampak lagi itu tadinya ijazah. Kalau gambar rekayasa ya kayak gini, sama sekali nggak kelihatan. Beda banget dengan yang tadi. Bahkan, nah kita juga melakukan yang namanya uji yang namanya face comparating foto di ijazah itu. Yun Sewu Bapak dan Ibu, ini foto saya zaman muda. Zaman saya gelidik dulu. Sekarang tambah gelidik. Mau tua, mau muda. Kalau foto itu diuji dengan face comparator, hasilnya akan sama. Makanya sekarang teknologi ini dipakai juga di Mesir. Untuk misalnya pada saat mumi-mumi itu, kita ingin tahu wajah Faraoh itu kayak apa, wajah Tutankhamun itu kayak apa, Dewi Osiris itu kayak apa, bisa. Karena dengan ada teknologi ini kita bisa tahu, oh ini orang ini dulu mudanya kayak apa, cocok enggak. Lucunya, Bapak dan Ibu, ini lucunya nih Pak Zukri. Ketika foto di ijazahnya Jokowi itu dibandingkan dengan gambar Jokowi sekarang, jawabannya not match, tidak cocok. Berarti bukan fotonya Pak Jokowi yang ada di foto itu. Foto siapa? Lah ini yang menggemparkan memang. Itu foto orang yang namanya Dumatno Budi Utomo. Siapa dia? Nah, dia adalah orang lain yang memang masih juga ada hubungan saudara juga dengan Jokowi. Kenapa foto orang ini yang dipakai? Karena pada saat pembuatan ijazah palsu itu, yang kita perkirakan di atas tahun 2010, Dumatno ini usianya cocok dengan itu, jadi dia yang suruh
pas foto dan dia yang ditempelkan fotonya. Dumatno ini memang baru lahir tahun 77. Jadi foto itu memang bukan foto Dumatno ketika tahun ijazah itu, ketika tahun 85 bukan. Foto ketika ijazah ini direkayasa atau dibuat. Satu lagi yang menarik Bapak dan Ibu, ini yang paling menarik dan tidak terbantahkan. Foto dari ijazah yang disebut Joko Widodo, saya menggunakan ini yang fotokopian karena ini yang ditampilkan pada saat konferensi pers di Barreskrim pada tanggal 22 Mei. Supaya tidak disalahkan. Karena kami pernah disalahkan. Yang dipakai itu Dian Sandi. Yang Dian Sandi itu tidak resmi. Saya tanya, yang resmi mana? Ketika Barreskrim konferensi, fotonya dipakai ini. Bapak dan Ibu, kalau kita perhatikan, ya, cara menguji ijazah itu dengan cara yang dari Barreskrim itu sudah betul, caranya betul. Yaitu dengan uji identifikasi. Jadi ijazah ini dibandingkan dengan jalan itu identik enggak? Saya menggunakan 3 pembanding ijazah dan kita terbuka. Saya tidak tutup-tutupi pembandingnya milik siapa. Ada satu miliknya Fronojiwo, itu nomor 1115. Fronojiwo itu adalah salah satu dari temannya Joko Widodo yang juga menunjukkan ijazahnya. Ini Fronojiwo. Satu lagi miliknya almarhum Hari Mulyono yang ditunjukkan oleh Pak Dekan, Pak Sigit. Ya, ini Hari Mulyono itu adalah adik iparnya Jokowi yang disebut oleh Pak Sofyan Effendi, ijazah yang dipakai oleh Jokowi. Hari Mulyono ini adalah mantan suaminya Mbak Idayati. Idayati itu adiknya Jokowi yang sekarang nikah dengan Anwar Usman. Jadi dari sini sebenarnya sudah kelihatan benang merahnya. Kenapa kok Anwar Usman bisa meloloskan keputusan MK yang meloloskan Gibran. Dari situ sebenarnya sudah jelas banget. Satu lagi ijazah nomor 1117 miliknya Sri Murti Ningsih. Bapak dan Ibu, sekilas, yang jauh lagi, ketiga ijazah yang tadi saya tunjukkan mirip. Misalnya Sri Murti Ningsih ini ada tulisan ijazah, ada nomor, ada kemudian ini juga tadi miliknya Jokowi, miliknya Fronojiwo. Sekilas mirip. Tapi sebenarnya tidak. Secara hitungan detail dan teknis dengan image comparison ada perbedaan. Perbedaannya adalah pada, kalau saya dulu nyun sewu, saya dulu pernah kerja di percetakan. Memang gelidik saya dulu, Pak Supri. Zaman kecil saya pernah kerja di Asko, saya sering main ke Liberty, sering main. Dulu saya sejak SMP, di SMP 5 itu kan saya nyetak majalah sekolah. Jadi kami nyetaknya di Hanindita, di Hidayat, ya di kita cari yang murah kan. Jadi kita tahu bagaimana dalamnya percetakan. Percetakan itu kalau nyetak itu harus pakai plat. Yang plat itu ada plat warna hitam, ada plat warna cyan, ada magenta, yellow gitu. Itu kalau geser ya berarti ada perbedaan. Nah, disinilah saya menemukan perbedaannya. Ijazah yang disebut-sebut identik itu, 3 ijazah ini identik Bapak dan Ibu. Fronojiwo, Hari Mulyono, ini Fronojiwo itu 1115 nomornya. Hari Mulyono nomor 1116. Sri Murti Ningsih 1117. 3 ini identik. Identik itu apa? Antara logo dan tulisan itu plek. Bahasa dulunya scarf, tajam. Persis plek. Plek jibles kalau bahasa sekarang. Z-nya masuk, A-nya masuk. Dan itu kalau kita lihat, yang saya bisa kita perhatikan di sini. Nah, di uji ini kelihatan banget. Jadi di sini kelihatan sekali bahwa huruf A pada ijazah 1115 itu masuk ke dalam. Huruf A pada 1117 masuk. Ijazahnya Jokowi pada 1120. Nah, ini istilah saya. Huruf A-nya itu mencotot keluar. Ini nggak mungkin kalau dari percetakan yang sama di waktu yang sama. Harus plek. Keluarnya set, ya pasti sama. Nggak mungkin meleset. Ijazahnya Joko Widodo 1120 itu meleset. Keluar, mencotot. Jadi kalau kita bandingkan, 3 ijazah yang lain itu identik, plek. Similar. Ijazah Jokowi tidak. Berarti ada sesuatu dengan ijazah ini. Kenapa ada sesuatu? Ya berarti memang ada yang aneh. Belum lagi skripsi. Nah ini. Yang nyun sewu waktu itu Pak Sukri tidak berkesempatan, ya padahal saya mengajak beliau, termasuk juga Pak Amin, untuk masuk karena kuotanya masih ada 2 tapi nggak diizinkan, yang diizinkan cuma 3. Saya, Dr. Rismond, dan Dr. Tifa. Kami megang skripsi asli. Ya, jadi kami, maksudnya skripsi asli itu ada barang bentuknya skripsi. Jadi nggak bisa lagi disalahin kalau Roy Suryo itu cuma ambil dari medsos.
Itu kan banyak sekali keterangan gitu. Roy Suryo itu cuma ngambil dari internet tuh, bukan bukti. Kami benar-benar pegang dan yang nyerahkan langsung adalah wakil rektor, Profesor Wening Udaswara. Ada wakil rektor satu lagi, Dr. Aris Sucipto yang nyerahkan ke saya. Jadi clear. Saya sempat tanya, boleh nggak ini diperiksa? Boleh. Boleh nggak difoto? Boleh. Udah saya foto. Kebetulan Ibu dan Bapak, saya motonya pakai kamera yang memang resolusi tinggi. Kamera profesional yang sudah pakai, sehingga khusus yang bisa mendeteksi serapatan kertas, dan itu hasilnya bukan JPEG tapi RAW. RAW itu kalau istilahnya di kamera itu HD. Jadi detail banget hasilnya gambar, bukan apa standar definition tapi high definition. Apa yang kita buktikan waktu itu? Nah, ini yang menarik. Skripsinya yang tertulis Joko Widodo itu ini ya. Dr. Resmond pernah mengatakan ini hurufnya terlalu modern. Saya tidak hanya hurufnya terlalu modern, Bapak dan Ibu. Yang ada di sini jelas banget. Ini ada perpaduan teknologi dari dua zaman yang berbeda. Deskripsi itu bagian dalamnya, itu kertasnya kelihatan lawas, kuno. Mesin ketik. Di depannya, kertasnya baru. Print out. Yang kertasnya baru, di print out tulisannya Joko Widodo. Dalamnya lama, nggak tahu milik siapa. Ya, jadi inilah yang disebut oleh Prof. Sofyan Effendi lagi kemarin, bahwa itu sebenarnya skripsinya bukan aslinya milik Joko Widodo. Dan yang menarik, di dalam yang ketikan itu, yang diucapkan terima kasih pertama kali adalah yang namanya Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Yang disebut-sebut itu adalah dosen pembimbingnya. Ya. Di depan sini, pada buku yang sama, ditulis Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Skripsi ini, nyun sewu Ibu dan Bapak, ditulis tahun 85, bulan November. Pidato pengukuhan Prof. Ahmad Sumitro sebagai itu profesor. Maret sebagai profesor. Itu Maret 86. Jadi pada saat 85 itu belum profesor. Ini ada orang yang boleh kok pakai gitu. Belum pidato pengukuhan guru besar. Kan kalau misalnya coba Bapak dipun aturi topo asmo sudah ditulis profesor tapi belum profesor, ya pasti ojo gitu ya. Ini dan nama Profesor Insinyur Ahmad Sumitro ini, ya, yang namanya Mbak Aida Kusuma Putri atau Aida Greenberry, itu bukan nama ayah saya. Ayah saya itu Profesor Ahmad Sumitro, ini OE. Bahkan tanda tangannya pun Mbak Aida kirimkan tanda tangan ayahnya. Ini loh tanda tangan ayahku yang benar. Beda tanda tangannya. Jadi ini memang fatal skripsi ini. Dan skripsi ini sekali lagi kami pegang, pernah meneliti bukti aslinya. Jadi ini. Dan ironisnya, Bapak Ibu, inilah sekali lagi UGM ini aneh. Beberapa hari yang lalu ketika Dr. Resmond ke UGM untuk melihat lagi skripsi ini, skripsinya Jokowi dan seangkatannya semuanya nggak boleh dilihat. Katanya ini dalam proses hukum. Skripsi kok nggak untuk dibaca oleh orang itu gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, inilah kesimpulan saya yang saya matur langsung kepada Bapak dan Ibu, dan insya Allah pertemuan hari ini adalah salah satu langkah kecil untuk langkah yang besar dari gerakan yang sangat bagus ini, bersama dengan kemarin yang rencana maklumat Yogyakarta, yang juga Pak Tiasno, kemudian Prof. Romat Wahab, kemudian juga bahkan Prof. Sofyan Effendi juga akan melakukan. Itu juga saya juga diminta untuk menyampaikan seperti ini. Adalah satu kesimpulannya. Hasil uji ELA atau Error Level Analysis menyatakan bahwa ijazah Jokowi menunjukkan error pada logo dan foto. Jadi logo dan foto itu banyak terjadi kesalahan. Yang kedua, hasil face comparison foto pada ijazah Jokowi dibandingkan dengan foto Jokowi sekarang adalah not match atau tidak cocok. Ini ilmiah loh Bapak dan Ibu, bukan ketok-ketoknya gaduk-gaduk itu enggak. Ini hasil uji software itu tidak cocok. Hasil uji foto pada ijazah yang disebut ijazah Jokowi itu justru cocok dengan orang namanya DBU. Saya ini DBU, Dumatno Budi Utomo. Siapa Dumatno Budi Utomo itu? Itu salah seorang yang termasuk saudara saya. Dia tidak sekolah di UGM. Dia kuliahnya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Solo, STIS Solo. Jadi dia yang dan dia sudah juga mendapat posisi yang bagus ya, komisaris di perusahaan Toba miliknya Luhut ya gitu. Jadi dan punya
rezeki orang boleh lah gitu. Kita nggak boleh gibah, tapi ya vertikal juga kenaikannya. Kemudian ijazah pembanding. Nah ini tadi saya matur 11, 15, 11, 16, 11, 17 milik Frono Jiwo, almarhum Hadi Mulyono dan Sri Murtini. Itu match, identik. Tapi tidak match dengan ijazah 1120 milik Joko Widodo. Nama Dr. Insinyur Ahmad Soemitro itu dalam ucapan terima kasih sudah ditulis Prof. Padahal pidato pengukuhannya itu baru Maret 86. Dan ini pun diprotes oleh putrinya sendiri, Mbak Aida Greenberry yang di Australia. Itu kebetulan putri Prof. Sumitro itu juga dulu Fakultas Kehutanan. Ijazahnya ditandatangani romonya sendiri, dia kirimkan contohnya. Ini loh contoh tanda tangan bapak saya. Dan ini yang menarik yang kemarin termasuk dilaporkan Pak Rismon. Pada tahun 2017 Jokowi itu pernah hadir di Fakultas Kehutanan, mengundang seseorang yang namanya Pak Kasmujo. Dan Pak Kasmujo itu yang diaku-aku sebagai dosen pembimbing skripsi. Meskipun kata-katanya terima kasih Pak Kasmujo berkat bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu. Jurusan teknologi kayunya nggak ada. Ya, saya bisa menyelesaikan skripsi saya bolak-balik. Pak Kasmujo alhamdulillahnya ketika di shoot sama Pak Resmon ya, mungkin langkah update belum sempat ya, yang dapat keberuntungan Mas Resmon waktu itu langsung mengatakan bahwa itu adalah bukan salah pada tahun 2017. Yang benar saya bukan dosen pembimbing skripsi, saya juga bukan dosen akademik karena saya waktu itu masih asdos gitu Pak Kasmujo. 1000 hormat saya, dengan hormat saya pada Pak Kasmujo luar biasa. Ya, kemarin kita juga sempat waduh, ini Prof. Sofyan Effendi juga menyampaikan hal luar biasa meskipun akhirnya dicabut ya. Tapi ditariknya itu pun sebenarnya menarik. Karena apa? Karena beliau juga saya tahu lah. Beliau preso lah itu udah dipasangi mix segala kok. Tapi nggak apa-apa itu gayanya Prof. Sofyan. Nah, cara menandatangannya pun juga gayanya Prof. Sofyan dibedakan. Dan tidak di atas materai. Jadi itu kan sudah jelas ya. Makanya kita sama-sama mendukung upaya pergerakan ini dan itu semua. Dan yang terakhir adalah tidak ada lembar pengujian yang sangat penting di skripsi. Ini juga kemarin diulang oleh Prof. Sofyan. Ditanyakan kepada petugas di Fakultas Kehutanan, Mbak ini kok nggak ada lembar pengajiannya? Jawabannya apa? Itu Bang belum pernah diuji, Prof. Jadi kesimpulannya jelas ini Bapak dan Ibu. Skripsi yang cacat, saya mengatakan skripsinya cacat, tidak akan pernah diuji dan tidak akan pernah lulus. Lah kalau skripsi yang nggak lulus, ya ijazahnya nggak mungkin lulus. Apakah bisa ijazah itu asli dari sebuah yang nggak jelas? Makanya kemarin muncul, ini saya tambahkan sedikit yang agak baru. Muncul statement adanya pasar pramuka. Ibu dan Bapak nyun sewu, pasar pramuka itu di Jakarta dulu terkenal banget. Mau bikin apa-apa, bikin aja di pasar pramuka. Mulai dari surat gadai, surat nikah, surat KTP, SIM, sampai visa. Amerika pun lolos kabarnya di pasar. Ini yang cerita orang intelijen. Saya punya sahabat orang intelijen, Pak Rajasa waktu itu menyampaikan demikian. Dan indikasi terakhir, memang ijazah ini dibuatnya di pasar pramuka. Ini memang belum final. Siapa orang buat? Tapi kami terus melakukan ini, Bapak dan Ibu semua. Dan kami sudah dapat bau-baunya. Itu siapa? Dan menarik, di tengah-tengah upaya kami itu melakukan di pasar pramuka, saya kemudian di WA diancam oleh seseorang Profesor P, ya Pak Iman Raharjo, wakil menteri, mantan wakil menteri desa waktu itu. Kenapa dia resah? Karena kami sudah mulai nyentuh pasar pramuka. Dan tiba-tiba itu nggak ada hujan, nggak ada angin. Saya di WA duluan disuruh menghentikan penelitian saya disuruh minta maaf kepada Jokowi. Dan kalau saya nggak minta maaf, maka keluarga saya tidak akan damai. Ini ancaman nih. Tapi saya senyum aja. Saya biasa senyum itu, Pak Sukri. Kalau ada kayak gitu saya tak geguyu ya gitu kan. Makin stres dan malah dilawan oleh Pak Sri Rajo, Kolonel Sri Rajo dengan dibuka. Dulu pasar pramuka itu ada orang tukang buat kayak gitu namanya Pak Iman tadi. Dia punya kios di dua. Menariknya, Profesor P ini WA saya lagi. Ya, mengatakan minta maaf ke saya. Saya tidak mendesak Mas Roy, saya itu sebagai seorang teman gini. Dan dia mengakui kalau dia pernah punya
kios di Pasar Pramuka. Tahun 97 pengakuannya dia sampai dengan 2002. Justru karena dia nulis 2002 ini, nah Pak Intelijen ini bilang itulah justru dia itu sebenarnya ingin menandaskan bahwa dia terlibat. Karena hasil uji kita dan beberapa orang di Pasar Pramuka yang sempat juga kita wawancarai secara tertutup, mic sudah terbuka ya gitu. Elisitasi kalau kata Pak Kolonel Raja itu cara intelijen untuk mewawancarai ya, elisitasi. Mereka ngaku kalau Pak Iman itu memang masih ada di Pasar Pramuka bolak-balik ya, meskipun kiosnya sudah di depan sampai dengan 2015 atau 2017. Nah, kabar yang terbaru, Pak Iman ini bersama pengacara yang sangat heboh namanya Farhad Abbas gugat saya ya 1,5 miliar ya, melaporkan saya, melaporkan Pak Peter itu ke Polda Metro Jaya. Terus saya ditanya wartawan kemarin, jawaban saya sederhana, saya ketawain aja. Karena ini saya buka aja. Farhad Abbas itu pernah ketemu dengan beberapa lawyer kami minta untuk gabung. Gitu loh. Tapi karena tidak direspon malah pindah ke sana. Yes. Saya sebutnya pansos ini. Jadi supaya nggak terlalu gibah, Ibu dan Bapak, saya maturnya segitu. Monggo ini mungkin bisa jadi lebih menguatkan lagi. Nyun sewu kalau nanti ada yang kerso dengan file ini, saya akan kirimkan jadi WA saja cukup. Jadi supaya tidak usah tapi saya kirimkan file aslinya supaya bisa di paus. Dan sekali lagi, tujuan penelitian itu saya sanggup untuk di challenge, sanggup untuk diuji. Misalnya ada orang mengatakan itu nggak benar Mas Roy, benernya gini, boleh. Kalau memang ujinya juga dengan teknologi, dengan ilmiah. Saya Dokter Resbon, Dokter Tifa itu siap kok diuji. Tapi tidak terus tiba-tiba nggak mau nguji, tiba-tiba hukum, pidana, kerangkeng. Gak mutu itu namanya ya. Tapi ya kami tetap terus tegar, kami akan terus berikhtiar untuk yang lain. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Roy Suryo. Begitu Bapak Ibu sekalian, tokoh agama dan tokoh masyarakat, penjelasan detail rinci sudah diberikan kepada kita semuanya. Saya meyakini dalam kehidupan berbangsa dan negara saat ini ada gradasi moralitas yang luar biasa yang kemudian bangsa ini kehilangan jati diri tentang kebenaran dan kejujuran. Atas dasar itu, kasus ijazah palsu menguras energi bangsa, merusak persatuan bangsa. Oleh karena itu, dengan segala hormat, saya memohon kepada Bapak Presiden kita yang baru, Prabowo Subianto, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sesuai dengan sumpah dan jabatannya, bertanggung jawab mutlak untuk bisa menegakkan hukum dengan adil dan benar. Saya meyakini masih ada dalam diri Pak Prabowo kewajiban moral untuk memenuhi janjinya dalam kampanye pemilu, untuk menemui janjinya sumpah jabatannya. Insya Allah, kalau Pak Prabowo itu mau dan berani, pasti dia akan dimuliakan oleh Allah. Tetapi kalau tidak berani, pasti dia akan didukani karo Gusti Allah. Itu kira-kira yang perlu saya sampaikan. Saya mohon Bapak Kapolri juga harus tegas dan jelas. Jangan berpihak kepada siapapun juga, kecuali hukum dan keadilan. Kalau dalam situasi ini ada yang mau ngendiko, dipersilahkan dalam kurun waktu yang singkat. Saya persilakan. Mungkin Pak Anu dulu. Iya, mumpung ini ada tamu spesial. Oke, monggo silakan. Iya. Ngambil anunya. Masukin. Iya. Mumpung ada, susah nih ngajarinnya. Mumpung pas ini kebetulan di sini. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa bertemu di tempat ini, tempat yang luar biasa ini. Alhamdulillah tadi kita sudah sidang, itu pembuktian untuk menentukan apakah sidang dilanjutkan. Jadi 2 minggu ke depan ada putusan selah. Iya, jadi tadi
saya sudah ajukan bukti-bukti yang kami miliki yang berhubungan dengan kompetensi pengadilan Sleman berhak untuk mengadili gugatan kami. Iya, jadi mudah-mudahan bisa diterima, bisa lanjut supaya sidang pembuktian berikutnya bisa kita laksanakan. Jadi nanti di situ betul-betul ijazah asli akan diteliti. Kemudian insya Allah besok kami mengirim surat ke KIP, Komisi Informasi Pusat, karena permintaan dokumen kita di UGM ditolak dengan alasan masih proses hukum. Iya, dan permintaan kami juga lewat pengadilan. Pengadilan tadi mengatakan bahwa mohon maaf kami tidak bisa mewujudkan permohonan itu. Jadi istilahnya ya tidak bisa lah. Nah, jadi insya Allah besok kita kirim surat ke KIP untuk meminta dokumen yang sesuai yang kami butuhkan. Ya, jadi saya kira singkat saya sampaikan seperti itu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi Bapak dan Ibu, beliau ini adalah nama Pak Komardin. Pak Komardin yang lengkapnya, ya dari Sulawesi, yang menggugat UGM Universitas Gadjah Mada, dan termasuk yang tergugatnya adalah termasuk juga Pak Kasmujo, termasuk juga dekan, termasuk juga rektor, ya. Dan kita patut juga mungkin nyuwunkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya gugatannya tidak diputus di tengah jalan. Iya kan? Iya, karena gugatan Dr. Taufik diputus di tengah jalan di Solo. Jadi mereka mengajukan putusan sela dan selanya diterima. Nah, moga-moga putusan sela yang diajukan oleh mereka tidak diterima. Jadi lanjut. Kalau lanjut, insya Allah ijazah itu harus keluar karena itu sesuai dengan janji yang bersangkutan, katanya akan mengeluarkan kalau diminta oleh pengadilan. Maka moga saya kembalikan lagi, diatur lagi Pak Sugri. Moga siapa yang mau ngendikan? Ya. Masih ada yang mau ngendikan? Moga silakan.